Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan sebagai berikut. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori keunikan individu Gordon Allport. Video penjelasan ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah psikologi kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Rezkia Roshida, SPSI, MPSI, psikolog. Untuk pembahasan yang pertama dimulai dengan biografi. Gordon Allport merupakan seorang psikolog. Ia meraih gelar doktor psikologi dari Harvard pada tahun 1922. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori, mengkaji persoalan-persoalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian yang salah satunya yaitu teori keunikan individu. Gordon Allport lahir pada tanggal 11 November 1997 di Montezuma, Indiana, Amerika, dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 1967 di Cambridge, Amerika. Gordon Allport mempunyai pasangan yang bernama Ada Lufkin Bob, ibu dari Gordon Allport yang bernama Nellie Edith Weiss, dan ayahnya John Edwards Allport. Gordon Allport dikaruniai anak laki yaitu Robert Bradley Allport, dan ia juga memiliki saudara kandung yang bernama Floyd Henry Allport. Pemikiran Allport mengenai definisi kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Suatu fenomena dinamik yang memiliki elemen psikologik dan fisiologik yang berkembang dan berubah, yang memainkan peran aktif dalam berfungsinya individu. Karena itu, konsep utama teori kepribadiannya menyangkut motivasi yang membuat orang bergerak. Selanjutnya, struktur dan dinamika kepribadian. Yang pertama yaitu sifat atau trait. Trait adalah predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip, suatu struktur neuropsikik yang memiliki kemampuan untuk menjadikan banyak stimuli berfungsi ekuivalen dan memulai serta membimbing bentuk-bentuk tingkah laku yang adaptif dan ekspresif. Trait, habit, attitude, dan tipe. Trait yaitu kecenderungan umum untuk merespon secara sama kelompok stimulus yang mirip. Kedua, habit, kecenderungan merespon satu situasi atau stimulus. Kebiasaan seperti trait tetapi sebagai penentu kecenderungan. Habit bersifat khusus, hanya dipakai untuk merespon satu situasi atau stimulus dan pengulangan dari situasi atau stimulus itu. Ketiga, attitude, adanya sifat penilaian yaitu evaluatif, lebih umum dibanding habit tetapi kurang umum dibanding trait. Attitude terentang dari yang sangat spesifik sampai yang sangat umum, sedang trait selalu umum. Attitude berbeda dengan habit dan trait dalam hal sifatnya yang evaluatif. Misalnya, sikap pria terhadap persamaan hak antara pria dan wanita mungkin positif atau negatif. Dan yang terakhir ada tipe, merangkum ketiga konsep lainnya. Tipe adalah kategori nomotetik dan konsep yang jauh lebih luas dibanding tiga konsep di atas. Sebagai suatu kategori, tipe akan mengelompokkan manusia menjadi beberapa jenis atau model tingkah laku. Tipe merangkum ketiga konsep yang lain, menggambarkan kombinasi trait, habit, attitude yang secara teoretik dapat ditemui pada diri seseorang. Namun, manakala kita menganalisis individu dalam hal tipenya, kita kehilangan pengamatan mengenai sifat keunikannya, karena tidak ada orang yang cocok dengan tipe secara sempurna. Tipping menjadi pembeda artifisial yang mengaburkan realita. Misalnya, siswa yang memiliki tipe introvert mempunyai trait pasif, menolak mengikatkan diri dengan lingkungan eksternal. Salah satu di antara habitnya adalah duduk di tempat yang terpisah atau menyendiri, dan attitude tidak ramah, kurang bisa bergaul. Selanjutnya, trait dibedakan menjadi dua, yaitu trait umum dan trait individual. Trait umum merupakan sifat yang dimiliki banyak orang dan digunakan untuk membandingkan orang dari budaya yang berbeda. Selanjutnya adalah trait individual. Trait individual adalah sifat khas atau unik yang menggambarkan karakter asli individual. Trait
individual sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah disposisi kardinal, yaitu sifat luar biasa khas yang hanya dimiliki oleh sedikit orang atau hanya pada orang-orang tertentu. Sifatnya yang sangat berperan dan mendominasi keseluruhan hidupnya. Disposisi kardinal ini sangat jelas, tidak dapat disembunyikan karena tercermin pada semua tingkah laku orang yang memilikinya. Contohnya seperti narsistik. Yang kedua adalah disposisi sentral, yaitu kecenderungan sifat yang menjadi ciri seseorang. Trait sentral adalah sifat-sifat yang biasa ditulis dalam surat rekomendasi yang menjelaskan sifat-sifat seseorang, seperti posesif, obsesif, dan depresif. Yang ketiga adalah disposisi sekunder, yaitu trait yang semakin tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian. Misalnya adalah orang yang biasanya sabar menjadi marah meledak-meledak ketika seseorang menghina kelompok etnik penyebar itu. Sifat marah itu disposisi sekunder karena sehari-hari dia memakai disposisi sentral penyabar. Oke, selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi ini ada karena manusia pertama-tama adalah makhluk sadar dan rasional yang berbuat berdasarkan apa yang diharapkan dapat dicapainya, bukan berdasarkan keinginan primitif atau berdasarkan limbah pengalaman traumatik masa lalu. Dan selanjutnya yaitu muncullah otonomi fungsional. Memandang motif-motif orang dewasa beraneka ragam mandiri sebagai sistem kontemporer kembang dari sistem anteseden, tetapi secara fungsional tidak tergantung kepada sistem itu. Suatu aktivitas atau tingkah laku mungkin menjadi akhir atau tujuan dari tingkah laku itu sendiri, walaupun mula-mula terikat dengan alasan lain. Misalnya, yaitu tingkah laku membaca mula-mula terikat dengan tujuan memahami sesuatu, namun kemudian menjadi otonom. Orang membaca karena dia ingin membaca dan puas dengan membaca, bukan puas karena pengetahuannya yang bertambah. Otonomi fungsional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, otonomi fungsional terbiasa, seperti adiksi, perbuatan yang diulang-ulang dan hal yang rutin. Perseverasi ini adalah kecenderungan suatu pengalaman mempengaruhi pengalaman berikutnya. Contohnya, mula-mula remaja belajar merokok karena ingin menjadi hero, tetapi sesudah itu dia merokok karena dia ingin merokok. Terus yang kedua itu adalah otonomi fungsional properti. Kecenderungan yang dekat dengan inti kepribadian biasanya akan terbentuk dari kesadaran akan target yang kita inginkan. Misalnya, seorang wanita bekerja mula-mula karena ingin mendapatkan uang. Ketika mulai bekerja, pekerjaan itu tidak menarik, bahkan membosankan. Namun, sesudah lewat 1 tahun, dia mengembangkan perasaan cinta kepada pekerjaannya itu, mengorbankan hari liburnya untuk tetap bekerja, dan mengembangkan hobi yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Ini bukan uang yang menahannya di tempat pekerjaan, tapi pekerjaan itu sendiri yang menjadi motivasinya untuk bekerja. Selanjutnya ada proprium, yang merupakan sesuatu yang kita pikirkan saat kita sadar, yakni bagian dari sentral dan private dari kehidupan kita sehingga menjadi inti dari kehidupan. Menurut Alton, terdapat 8 aspek proprium yang berkembang bertahap dimulai dari bayi hingga dewasa. Pada usia 0 sampai dengan 3 tahun, aspek diri fisik yaitu kesadaran tentang fisik. Contohnya, anak mulai menyadari ini tanganku, ini jariku. Kemudian, aspek yang berkembang kedua ialah aspek identitas diri yang berkesinambungan, yaitu kesadaran adanya identitas diri yang berkesinambungan. Contohnya ditandai dengan mengenal nama diri sebagai identitas utama. Yang ketiga ialah aspek bangga diri, yaitu berkembangnya perasaan bangga akan kemampuan diri. Misalnya saja, anak berjuang menjadi awal atau penyebab dari sesuatu, permainan membangun atau merusak eksplorasi terhadap lingkungan. Selanjutnya, pada usia 4 sampai dengan 6 tahun, aspek yang berkembang ialah aspek perluasan diri.
kesadaran akan keberadaan objek dan orang lain, serta mengidentifikasi objek-objek yang menjadi milik mereka. Anak mulai berbicara tentang ini mainanku, ini ayahku, ini sekolahku, dan lain sebagainya. Kemudian ialah aspek gambaran diri, yaitu kesadaran akan gambaran diri yang mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai diri sendiri. Ditandai dengan anak yang membuat sadar mengenai apa yang menjadi harapannya dan tingkah laku yang memenuhi harapan dan menjadi harapan dan memberi kepuasan, atau tidak memenuhi harapan sehingga tidak memberi kepuasan. Selanjutnya, pada usia 6-12 tahun, aspek yang berkembang ialah aspek pemasaran rasional. Kesadaran akan adanya kemampuan berpikir rasional yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Anak menyadari dirinya dapat menangani masalah secara rasional serta logis. Selanjutnya, pada usia remaja, aspek yang berkembang ialah aspek berusaha memiliki kesadaran eksistensi diri dalam pencapaian tujuan jangka panjang dengan menyusun rencana. Pandangannya mengarah ke masa depan, dan untuk itu dia menyusun rencana-rencana. Menurut Alford, baru ketika orang dapat membuat rencana berjangka panjang, bangunan self menjadi lengkap. Dan yang terakhir, pada usia dewasa, aspek yang berkembang ialah aspek sebagai si tahu, kesadaran mengenai diri sendiri yang mencakup totalitas dari ketujuh aspek sebelumnya. Baik, sekian video penjelasan dari kami tentang teori kuningan individu Gordon Lockwood. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.